catatan hati Emma Fauziah, ibunda Vicky Prasetyo, tersangka kasus pemalsuan surat-surat dan akta jual beli tanah yang terus berteriak meminta keadilan menurut versinya. Dan seolah tak pernah puas dengan yang diinginkannya, kemarin Emma kembali menggugat hakim yang telah memutuskan untuk menolak semua permohonan yang diajukan Emma saat sidang pra-peradilan tentang penangkapan sang putra usai menghirup udara bebas 8 November lalu ke Komisi Yudisial. Lantas benarkah jika Emma akan terus bersuara mencari keadilan hingga akan mengadukan hal ini ke Presiden Jokowi? Kalau memang belum dapat keadilan untuk Vicky dan keluarga aku dan anak aku, sampai ke ujung dunia pun aku cari keadilan itu. Mereka salah, mereka tidak adil. Sejak aja aku lawan. Aku pedagang, siapa aku? Kenapa aku bisa melawan sama instansi pemerintahan? Iya enggak? Aku nggak ngerti hukum, aku nggak ngerti apa-apa. Bahwa putusan Hakim Tunggal kemarin ternyata bertentangan dengan undang-undang KUHP dan Perkap. Sementara Hakim Tunggal menyatakan bahwa pekerjaan penyidik termohon dalam hal ini tidak sempurna. Dia katakan tidak profesional berdasarkan Perkap. Artinya kalau memang berdasarkan Perkap, harusnya seluruh Perkap itu digunakan sebagai putusan. Tapi ternyata tidak digunakan Perkap itu sebagai pertimbangan putusan. Selanjutnya bahwa dalam mengambil keputusan ternyata Hakim Tunggal juga menjadikan materi pokok sebagai putusan, padahal dalam pra-peradilan tidak boleh membahas materi pokok. Yang dibahas ada proses penangkapan, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. Kita mencari keadilan itu sampai pada titik di mana memang keadilan itu harus ada. Dan kita juga pada saat ini kita minta pada Mahkamah Agung sebagai pengawas terakhir, tolong lihat hakim-hakim yang ada seperti ini. Kemudian Bapak Jokowi Anda sendiri sudah mengatakan untuk memberantas mafia peradilan, mafia hukum. Ini waktunya. Entah sampai kapan upaya Emma dan kuasa hukumnya ini akan berakhir. Namun jika menelisik apapun keputusan hakim saat sidang pra-peradilan kemarin tidak akan mempengaruhi tuntutan terhadap Vicky. Pasalnya 2 minggu lagi Vicky akan menjalani sidang perdana atas kasus dugaan penipuan yang dijalaninya di Pengadilan Negeri Bekasi. Lantas, tak takutkah Emma jika aksi protesnya ini akan berdampak pada nasib si kontroversi hati ini yang tengah meringkuk di dalam tahanan Polres Bekasi? Aku dipidanakan sama polisi, dia yang aku pidanakan. Dia cara menjemput anakku aja nggak benar. Di dunia ini tidak pernah ada yang aku takuti sesama manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku takuti. Aku nggak pernah merasa terganggu, siapapun aku nggak pernah takut. Aku nggak pernah merasa tetap terganggu apa siapapun aku nggak pernah merasa takut di dunia ini selagi aku benar. Mendekamnya Vicky di tahanan Polres Bekasi terkait laporan Abu Taher yang merasa ditipu oleh Vicky atas pemalsuan surat dan dokumen jual beli tanah di kawasan Mega Mendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan dari hasil penelusuran tim Seleb on Cam ke rumah Abu Taher di kawasan Bekasi, belum bisa diketahui secara pasti berapa kerugian yang harus Abu tanggung atas permasalahan ini. Kasusnya sih tahu, tapi kronologis jalannya nggak tahu. Oh, nggak tahu itu. Iya. Tapi sebenarnya gimana sih Bu? Katanya Bapak sama Vicky katanya dulu baik-baik aja gitu maksudnya. Nggak ngerti saya. Tapi emang kenal baik nggak sih emang? Saya nggak ngerti, soalnya kalau masalah tanah Bapak emang bidangnya bisnis tanah sama bapaknya sama dia. Menurut aku, anak aku itu bukan pencuri, bukan perampok uang polisi. Seperti itu, anak aku itu utang piutang yang belum dibayar karena tertunda dengan adanya tunangan. Kalau saja tidak ada tunangan mungkin sudah dibayar 50-50 selesai.
menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Telap On Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Olivia Fendri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sukacita Alisa Subandono dan Dude Herlino menyambut kelahiran anak pertama mereka dirasakan pula oleh Okky Setiana Dewi dan Ori Fitrio. Jika Alisa masih harus menunggu 2 bulan lagi untuk melahirkan anak pertamanya, Okky justru tinggal menunggu hari. Jika tidak ada aral melintang, Okky akan melahirkan bayi perempuan.